Haleluya. Saudara-saudara, pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan orasi ilmiah tentang ekspresi dasar manusia. Obedience atau ketaatan adalah bagian dari ekspresi hasil dari pikiran dan perasaan manusia. Ketaatan adalah hasil ekspresi dari jiwa manusia. Saya kemudian akan melanjutkan dengan orasi ini. Saudara-saudara, saya membuat buku, judulnya adalah God is Energy. Buku ini saya buat sejak tahun 2015. Ketika itu didorong oleh saudara-saudara sekalian, ketika seorang fisikawan dunia, dia sangat terkenal, dia super genius, namanya saudara-saudara sekalian adalah Stephen Hawking. Kata-kata dan ungkapannya kemudian menggoyahkan begitu banyak kepercayaan para fisikawan dunia terhadap Tuhan. Apa yang diungkapkan saudara-saudara? Satu saat berdasarkan pandangannya tentang teori kuantum dan Big Bang teori saudara-saudara sekalian, dia kemudian mengungkapkan bahwa God is not creator. Tuhan bukanlah pencipta. Maka kemudian inilah yang kemudian saya buatkan satu buku untuk sedikit memberikan masukan kepadanya. Saya meminta tolong pada seorang pendeta di California untuk mentranslate ini dan membawa itu langsung kepadanya, untuk menyampaikan kepadanya soal, untuk melengkapi cara berpikirnya, bahwa apa yang dipikirkan dan disimpulkan itu kemudian harus diperbaiki. Tetapi saya, saudara-saudara sekalian, buku ini tiba tepat 10 hari beliau meninggal dunia. Maka ini saudara-saudara, pada kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan dalam sedikit waktu yang diberikan, saya coba menyampaikan ini yang saya maksudkan untuk sedikit menghubungkan antara karakter dasar manusia dengan apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking tadi. Saudara-saudara, pertama-tama buku ini bercerita tentang kondisi alam semesta yang belum diciptakan. Dalam jejak yang ditulis dalam Alkitab, saudara-saudara, hanya ada Allah di dalam. Versi historical fisika itu mengatakan bahwa yang kekal di dalam alam semesta ini adalah energi. Energi itu kemudian muncul teori yang disebut dengan teori kekekalan energi atau hukum kekekalan energi. Bahwa energi itu ada dari awal dan akhir. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika kemudian berlanjut pada satu saat apa yang diungkapkan oleh Stephen Hawking, bahwa ketika terjadi ledakan saudara-saudara, energi yang ada di alam semesta ini saling bergerak satu dengan yang lain, ada yang bertumbukan, ada yang meledak. Di dalam ledakan itu saudara-saudara, kemudian muncullah yang disebut dengan zat padat dan zat cair. Itulah yang membawa dasar pemikiran bahwa ternyata tidak perlu Tuhan untuk melakukan penciptaan, karena zat padat dan zat cair ini adalah zat yang paling penting untuk memulai satu kehidupan. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya kemudian mengambil satu penelitian yang dilakukan oleh Boson dan Higgs, yang kemudian pada belakangan menerima hadiah Nobel tahun 2014, yang menulis dan meneliti dan menghasilkan keputusan atau hasil dari penelitian, yaitu God particle atau partikel Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ternyata inilah yang menjelaskan blend dari apa yang dipikirkan oleh Stephen Hawking tersebut. Saudara-saudara, ketika itu ledakan ini kemudian dinilai kenapa ada zat padat dan zat cair. Ternyata saudara-saudara sekalian, di Lawson di sana kemudian dicoba untuk membuat ledakan besar. Dibawa terowongan di kota Lawson, dibawa kemudian didorong energi dari kanan, energi dari kiri, dan kemudian ditabrakkan. Ketika tabrakan energi yang besar ini meledak. Boson dan Higgs melakukan penelitian apa yang terjadi. Ternyata saudara-saudara sekalian, ketika ada ledakan itu, maka yang terjadi adalah keluarlah partikel yang disebut dengan partikel yang tidak bermassa. Nothing, tidak ada apa-apa di sana. Tapi kemudian saudara-saudara sekalian, ketika dihitung berdasarkan waktu, 1/1 miliar detik kemudian saudara-saudara, ternyata di dalam partikel yang tidak bermassa ini masuk energi
yang coba dihitung kekuatan. Saudara-saudara, ketika energi ini masuk di dalam partikel yang tidak bermassa, maka kemudian partikel ini berubah menjadi partikel bermassa yang disebut dengan unsur. Saudara-saudara tahu bahwa unsur ada sekitar 144 unsur dalam ilmu kimia yang kemudian ketika mereka berikatan jadilah hidrogen sebagai unsur, oksigen sebagai unsur, kalium, natrium, magnesium, ferum, dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur. Ternyata ketika masuk energi itu, partikel yang tadinya tidak bermassa menjadi partikel bermassa yang memiliki sifat. Artinya saudara-saudara sekalian, energi yang masuk ke dalam partikel ini adalah energi yang memiliki sifat. Dan sifat itulah yang kemudian berikatan satu dengan yang lain. Hidrogen berikatan dengan oksigen menjadi H2O, jadilah air. Oksigen berikatan dengan oksigen, O dengan O, jadilah udara yang kita hirup sekarang. Hidrogen berikatan dengan nitrogen, berikatan dengan sulfat, jadilah terang. Jadilah cahaya, jadilah api. Semua unsur-unsur yang dihasilkan dalam ledakan energi tadi kemudian berikat satu dengan yang lain, jadilah tanah. Semua unsur-unsur inilah yang berikatan, sehingga hari ini bisa dijelaskan kenapa sampai hari ini di alam semesta begitu banyak zat padat yang terbentuk. Sehingga saudara-saudara, ini sebagai awal. Sehingga kemudian itulah yang saya sampaikan, bahwa ketika Hawking mengatakan bahwa tidak perlu Tuhan untuk menghadirkan zat padat dan zat cair, tetapi boson Higgs membuktikan dari teori, dari penelitiannya, bahwa ada energi yang tidak bisa dihitung kekuatannya yang merubah partikel yang tidak bermassa menjadi partikel yang bermassa yang disebut dengan unsur. Selanjutnya berkembang menjadi zat padat dan zat cair. Semua zat itu kemudian, semua unsur itu bergabung menjadi tanah. Itu awal, saudara-saudara sekalian. Kedua, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, di dalam Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Orang kemudian berpikir, kenapa? Apakah Tuhan berfirman pada alam semesta ketika itu Tuhan belum menciptakan manusia? Apakah Tuhan berteriak-teriak di alam semesta yang kosong? Saudara-saudara sekalian, ternyata di dalam kesimpulan itu, saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan terang, seperti saat ini akan Natal, Tuhan menciptakan terang. Ternyata saudara-saudara, Tuhan bermaksud di dalam latar belakang ekspresi penciptaan terang itu, saudara-saudara, Tuhan bermaksud untuk mengurai kegelapan agar supaya manusia bisa hidup. Saudara tahu di alam roh sana, atau di alam jagat raya sana, ada kegelapan yang tebal, ada kegelapan yang bisa teraba. Sampai hari ini NASA dan sebagainya melaporkan tentang kegelapan yang sangat pekat di alam sana. Sehingga hari ini saudara-saudara sekalian, kita bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana kemudian Tuhan memberikan situasi agar supaya manusia bisa merasakan kegelapan. Ternyata saudara-saudara, ketika manusia diliputi oleh kegelapan pada saat pula ketika Fir'aun dan Musa, saudara-saudara, manusia tidak mampu untuk hidup. Manusia kemudian takut, manusia kemudian cemas, manusia kemudian tidak mampu, terantuk, jatuh, tidak melakukan aktivitas, dan banyak diantaranya yang mati. Itulah yang kemudian saudara-saudara sekalian memberikan gambaran latar belakang kenapa Tuhan menciptakan terang. Saudara-saudara, itulah yang kemudian mengekspresikan bahwa pencipta alam semesta ini memiliki karakter, yaitu disebut penolong. Kenapa dia mau menolong? Dia mengurai kegelapan agar manusia bisa hidup. Kenapa dia mau menolong? Karena dia mengasihi, karena dia mencintai. Suatu saat Tuhan kemudian menciptakan atmosfer. Tapi kemudian ketika atmosfer tercipta, hari ini baru kita menyadari bahwa saudara-saudara sekalian, atmosfer itu dimaksudkan untuk melindungi ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika meteor datang, kemudian terpentallah dia. Maka ternyata fungsi dari meteor itu adalah melindungi. Sehingga saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal yang dicatatkan juga sebagai firman. Adalah karakter-karakter Tuhan yang dicatatkan sebagai perintah untuk dilaksanakan oleh umat manusia.
Sehingga saudara-saudara masuk pada poin yang ketiga, saudara-saudara sekalian, dari buku saya ini, ketika Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara-saudara, Tuhan memulainya dengan meniupkan roh. Artinya roh Tuhan yang tadi bekerja secara energis dan memiliki karakter penciptaan tadi masuk pada tubuh Adam. Mulailah dia bekerja sama persis ketika dia menciptakan alam semesta. Yaitu saudara-saudara sekalian, dia bekerja secara energis untuk menghadirkan vital sign. Vital sign itu adalah tanda-tanda kehidupan. Artinya saudara-saudara, roh Tuhan bekerja di dalam tubuh manusia. Dia bekerja secara energis. Dia menggerakkan jantung, dia menggerakkan darah, dia menggerakkan refleks saraf. Semua dikerjakan secara energis. Harper, seorang ahli biochemistry, saudara-saudara sekalian, dia mengatakan bahwa setiap sel manusia terdapat energi kinetik sebesar 0,2 minus 0,2 mikrovolt. Dan jika digabungkan saudara-saudara, satu kecamatan di Air Madidi ini bisa dinyalakan listriknya. Sehingga saudara-saudara, itu jika dihitung secara kinetik. Artinya saudara-saudara, jika kita menghitung ini sebagaimana energi yang kita pikirkan. Sehingga pada saat ini saudara-saudara, tadi saya sudah ungkapkan bagaimana Tuhan menghadirkan manusia secara singkat. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa roh Tuhan itu bukan cuma bekerja secara energis, tetapi dia adalah karakter. Dia adalah nilai-nilai universal yang tertulis sebagai karakter yang digambarkan lewat penciptaannya. Sehingga saudara-saudara, hari ini saya ingin sampaikan bahwa karakter dasar itu ada di dalam manusia. Ternyata fungsinya saudara-saudara, yaitu ketika dia mulai memperkenalkan dan membangun jiwa manusia. Bagaimana caranya saudara-saudara? Karakter dasar, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kekuatan yang menjadi karakter Tuhan itu saudara-saudara, itu diperkenalkan pada janin atau diperkenalkan pada sigot manusia yang paling kecil ketika dilakukan fertilisasi dalam kandungan manusia. Ketika diperkenalkan saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata pengenalan akan sifat-sifat Tuhan ini mengaktifkan sistem genetika. Apa itu sistem genetika? Pembawa sifat. Apa yang dibawa? Sifat yang dibawa adalah sifat-sifat Tuhan. Ketika sifat Tuhan itu diaktifkan, maka kemudian itu dia mendorong pembentukan sel-sel saraf. Sel-sel saraf itulah yang kemudian membentuk sistem berpikir, membentuk sistem berperasaan, membentuk sistem bermemori yang hari ini disebut dengan jiwa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, memori, dan kehendak manusia. Itu terbentuk ketika Tuhan memperkenalkan karakter-karakter dasar. Sehingga saudara-saudara, saya berkaitan dengan ketaatan ini, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika Tuhan menghadirkan jiwa manusia, ternyata jiwa manusia ini harus kemudian bertumbuh dan berkembang. Dalam sistem hukum internasional mengatakan bahwa seorang anak yang jika membunuh seseorang, menusuk mata, membuat celaka orang lain, dia tidak bisa dituntut secara hukum. Kenapa saudara-saudara? Karena dia jiwanya belum matang, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ternyata saudara-saudara sekalian, jiwa bertumbuh sesuai dengan usia. Saya tadi berbicara dengan Pak Rektor. Pak Rektor mengatakan tentang, kita berbicara tentang Yesus tadi. Saudara-saudara, Yesus tidak sama. Saya mengambil satu analisa tentang apa yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa manusia itu terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kemudian tadi saya ungkapkan pada Pak Rektor bahwa Yesus dikotomi. Dia hanya terdiri dari tubuh dan roh. Roh Tuhan tidak berkembang. Roh Tuhan tetap seperti roh Tuhan. Jiwa manusialah yang bertumbuh dan berkembang. Sehingga saudara-saudara, ada perbedaan antara Yesus dan manusia. Yesus kemudian saudara-saudara, manusia dari anak sampai dan dengan dewasa dipelihara oleh roh. Suplai pikiran dan perasaan Tuhan pada jiwa manusia yang mendewasakan jiwa manusia. Jadi suplai pikiran dan perasaan Tuhan disuplai pada jiwa manusia, itulah yang mendewasakan jiwa manusia. Tetapi kemudian saudara-saudara sekalian, roh
Tuhan tidak bertumbuh dan berkembang. Roh Tuhan tetap roh Tuhan. Itulah kemudian kita bisa membedakan. Yesus ketika masih kecil, di usianya yang masih sangat kecil, Yesus bisa mengajarkan segala sesuatu. Yesus bisa berbicara segala sesuatu. Tidak sama dengan jiwa anak-anak manusia seperti pada umumnya. Kenapa saudara-saudara? Yesus dikuasai oleh roh. Dan kemudian saudara-saudara, manusia ekspresinya dihadirkan oleh roh dan kemudian dimanifestasikan oleh jiwa. Sehingga saudara-saudara, ada perbedaan. Sehingga king can do no wrong. Bahwa Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Karena apa saudara-saudara? Ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan free will. Free will itu adalah kebebasan. Kenapa manusia diberikan kebebasan? Sehingga jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, dalam tulisan saya dalam buku ini mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu adalah bebas, pribadi yang bebas, yang bisa melakukan apa saja yang menjadi keputusannya. Sehingga hakikat untuk kemudian membentuk manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, maka kemudian manusia diciptakan juga memiliki kebebasan. Tapi ada perbedaan antara kebebasan Allah dan kebebasan manusia. Allah bebas melakukan kehendaknya, tapi pada manusia diberikan kebebasan untuk memilih dua hal. Apa itu saudara-saudara sekalian? Yaitu memilih melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendaknya sendiri. Jika dia melakukan kehendaknya sendiri, saudara-saudara, maka yang terjadi adalah dia jatuh dalam dosa. Sehingga ada perbedaan antara Yesus dan manusia. Yesus melakukan apa saja tidak berdosa karena dia memilih untuk melakukan kehendaknya. Sehingga kemudian kita jika memilih kehendak kita sendiri, maka kemudian kita akan jatuh dalam dosa. Sehingga yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, ketaatan lahirnya dari jiwa manusia. Ketaatan ini soal pilihan. Saya taat, saya tidak berdosa. Jika saya tidak taat, saya jatuh dalam dosa. Maka saudara-saudara, soal pilihan seperti ini hanya ada pada jiwa manusia. Sehingga saudara-saudara, untuk masuk pada ketaatan, banyak orang berusaha untuk menundukkan kekuatan jiwa. Mengapa dia harus menundukkan kekuatan jiwa, saudara-saudara? Supaya kemudian dia bisa menghasilkan pilihan, keputusan untuk melakukan kehendak Allah. Maka banyak orang melakukannya dengan cara apa? Mereka berpuasa untuk itu. Mereka berusaha untuk menundukkan keinginan pikiran dan perasaannya agar supaya dia bisa melakukan kehendak Allah. Tapi kemudian hari ini saudara-saudara sekalian, jika kemudian kita melakukan hubungan yang benar dengan Allah, maka yang terjadi adalah roh kita bertobat-tobat. Saya saudara-saudara menutup ini. Ada seorang doktor dari Tel Aviv. Dia lulusan dari Yerusalem. Dia dari Tel Aviv, sekolah teologi. Dia mencari saya dan meminta saya untuk memberikan kata pengantar pada bukunya. Buku itu berjudul, saudara-saudara, Fisika Alam Roh. Kita bilang, saudara-saudara sekalian, ada perbedaan antara manusia dan alam roh. Kenapa? Perbedaannya seperti apa? Di alam kehidupan ini secara metafisika, bahwa alam kehidupan itu terbatas. Sehingga hari ini kita disebut sebagai manusia yang terbatas. Kalau di alam roh sana tidak terbatas. Apa yang dimaksudkan dengan keterbatasan itu? Ternyata keterbatasannya ada pada dua hal, yaitu pada ruang dan waktu. Sehingga saudara-saudara sekalian, disampaikan bahwa kita dibatasi oleh waktu, karena hari ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Lusa, tula, tahun depan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada STT Abdi Gusti dan para wisudawannya. Besok, lusa, dan seterusnya. Saya tidak tahu masa lalu, saudara-saudara. Bahkan masa lalu saya sendiri saya sering lupa. Karena saya dibatasi oleh waktu. Tetapi di alam sana, saudara-saudara sekalian, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Besok, lusa, tula, dan selanjutnya. Tuhan tahu pada masa lalu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Apa pengertiannya? Hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi di Nganjuk.
Saya tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta saat bersamaan, karena saya dibatasi oleh ruang. Itulah yang kemudian membuat kita, saudara-saudara, disebut sebagai manusia yang terbatas. Saudara-saudara tahu, latar belakang timbulnya sifat-sifat individualistik itu terjadi karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Individual manusia itu adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, amarah, emosi, hawa nafsu. Semua itu muncul karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya, saudara-saudara, saya dulu ketika ditinggal oleh istri, saudara-saudara sekalian, meninggal, saya bersedih hati. Apa yang membuat saya bersedih? Sedih itu muncul karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya takut, saya cemas untuk hidup sendiri. Saya bersedih hati. Ada seorang ibu yang pulang tengah malam, bertemu dengan suaminya emosi, kurang ngajar, bajingan. Dan kemudian saudara-saudara, tiba-tiba suaminya meninggal dan berpindah alam. Jadi jadi pertanyaan, apakah suaminya tetap marah? Sehingga saudara-saudara, saya ingin sampaikan tadi, ketika suaminya berpindah alam, kapasitasnya menjadi berbeda. Yaitu dari perbedaan ketika kita masih terbatas, masuk pada alam roh yang kapasitasnya tidak terbatas lagi. Maka saudara-saudara sekalian, kemudian Om tadi bilang di alam astaga. Ternyata kita istri terlambat pulang. Dia kata ada beli makanan for kita. Dia ada cari akan obat for kita. Dia kata waktu itu begitu macet. Dia kata ada berselingkuh. Kenapa? Karena dia tidak tahan lagi. Di sana saudara-saudara tidak lagi terbatas. Yang ada adalah pengertian. Karena di alam yang tidak terbatas itu adalah yang kemudian ekspresinya adalah hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga saudara-saudara, hari ini saya menjelaskan tentang versi metafisika dan fisika terhadap karakter yang muncul. Sehingga karakter individual inilah yang kemudian hadir karena kita terbatas. Tapi di alam yang tidak terbatas sana adalah alam yang kemudian menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Cinta, kasih adalah nilai-nilai universal yang kemudian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu adalah sifat-sifat Tuhan. Sehingga saudara-saudara, ketika kita berbicara cinta, now and forever, saudara-saudara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika orang mengekspresikan cinta, maka kita semua sudah mengerti. Ketika saudara menyatakan kasih, tidak perlu menyatakan itu. Saya mengerti bahasa cinta. Kemudian lahirlah yang disebut dengan bahasa roh, yang disebut dengan bahasa yang diterima dan dikenal oleh semua orang, yaitu bahasa, pikiran, perasaan, memori, dan kehendak Tuhan. Ketika saya mengungkapkan, mengekspresikan kasih, semua umat manusia di muka bumi ini pasti paham. Ketika saya ikhlas dan jujur, mereka pasti paham. Ketika rektor dan ketua STP dengan niat yang baik, semua pasti paham. Karena apa saudara-saudara? Itu adalah nilai-nilai universal. Itu adalah nilai-nilai yang tanpa batas, yang kemudian hadir. Obedience atau ketaatan adalah upaya kita untuk membuka hati agar dikuasai oleh roh Tuhan. Agar kita kemudian, saudara-saudara sekalian, kita pakai istilah bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jiwa manusia akan berfungsi sebagaimana yang diinginkan, yaitu dia akan menjadi penghubung antara roh Allah yang ada di alam semesta dan roh Allah yang ada di dalam diri manusia. Itulah yang kemudian diungkapkan oleh pendeta tadi, bahwa ketika kita kontak, roh Tuhan akan kontak dengan roh Allah yang ada di dalam diri manusia, maka itulah yang disebut dengan roh Allah yang ada dalam manusia menyala-nyala. Apa arti menyala-nyala saudara-saudara sekalian? Pikiran dan perasaan Tuhan membanjiri pikiran dan perasaan manusia. Sehingga ketika kita saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan letih lesu berbeban berat, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, roh Allah menyala-nyala, dia akan menguasai pikiran dan perasaan manusia. Dan itulah kemudian dijadikan latar belakang tentang moderasi. Jiwa manusia dimoderasi karena roh Allah menyala-nyala. Maka jadilah kemudian kita, pikiran dan perasaan manusia disegarkan. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya pikir saya membatasi itu pada karakter manusia. Sehingga kemudian kita membedakan mana itu karakter individual, mana itu karakter
karakter universal. Dorang jaga tanya sebagai penutup Pak Rektor, dorang jaga tanya, Eli Lasut, ngana kok boleh jadi bupati di Talaut 3 kali dipilih? Padahal saya ini orang Minahasa asli, Pak Nathan. Saya bukan orang di sana. Di sana itu adalah daerah adat. Di sana membutuhkan tokoh adat atau panutan mereka. Tapi kok bisa diterima? Saya kemudian menceritakan pada mereka soal cerita-cerita tentang para nabi yang datang di kalangan tempat-tempat orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi ketika mereka datang, saudara-saudara sekalian, itu kemudian semua orang di kalangan itu takluk dan hormat kepada para nabi dan rasul. Kenapa, saudara-saudara? Ekspresi yang dihadirkan adalah ekspresi universal. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, cinta. Itu kemudian akan merobohkan semua perbedaan yang dihadirkan oleh jiwa manusia yang memang diperuntukkan untuk membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga kehadiran kita dengan membawa ekspresi universal akan merobohkan semua perbedaan. Orasi ilmiah saya pada kesempatan ini, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Nathan sebagai ketua, Pak Rektor, dan para tokoh, para pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Abdi Gusti yang telah memberikan kesempatan pada saya melaksanakan orasi ilmiah pada saat ini. Terima kasih saudara-saudara atas kesempatannya. Saya atas nama pribadi dan Hillary menyampaikan kepada saudara-saudara selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih, dikembalikan kepada Dr. Ali Albert Lasut, Magister Ekonomi.